Saya kebetulan pernah meliput di kepolisian, pernah meliput di TNI, di politik apalagi ya. Bagi saya ini jelas-jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi betul-betul keputusan Kapolri tersebut itu melanggar 3 langsung. Peraturan kepolisian itu, peraturan di bawah tidak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya. Kondisi kayak gini tentu saja akan membuat delegitimasi terhadap organisasi kepolisian. Orang nggak percaya, legitimasinya runtuh loh dengan cara-cara seperti ini. Kita mengingatkan bukan benci, karena kita sayang. Iya benar-benar. Itu yang penting mesti garis bawah itu, Bang. Jangan sampai kita disangkanya justru kita benci, padahal kita nih mengingatkan ke arah yang lebih baik. Kenapa kira-kira kok Kapolri buru-buru banget gitu? Kenapa nggak nunggu revisi aja? Nah, maka di sini menurut saya keputusan, ada kekuasaan politik yang mengangkangi aturan hukum. Berarti ini serius dong, Bang? Serius. Dunia akan melihat ini, bahwa Indonesia sedang menabrak konstitusinya sendiri. Produk yang disetujui yang dilakukan antara pemerintah dan DPR. Artinya ini pembangkangan terhadap juga lembaga DPR dan juga presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan saya Gaib Marto Sigit. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Mas Gaib? Kita nih episode ke-50. Iya, pas banget nih kita ke episode ke-50. Dan tamunya adalah wartawan senior yang sekarang udah insaf, bukan insaf ya. Yang sekarang sudah jadi akademisi di Universitas Nasional. Ada Pak Slamet Ginting. Halo Pak, apa kabarnya? Kabar baik Diandra, Bung Sigit. Ya, ini Gaib Maruto Sigit. Bang Ginting ini mungkin orang yang liputannya adalah pertahanan, keamanan, polisi, TNI, politik sejak masih muda. Jadi begitu dia udah keluar dari jurnalis, kemudian jadi pengamat, jadi akademisi, udah pasti dalam banget ya. Udah hatam lah. Udah hatam. Soal perpolitikan, perkepolisian, pertanian di negeri ini ya. Langsung kita mulai dari yang paling hot dulu ya. Bang, tim reformasi sudah dibentuk. Undang-Undang Polri dalam proses revisi. Tiba-tiba Kapolri mengeluarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menegaskan bahwa 17 kementerian lembaga ini layak untuk diduduki oleh polisi aktif. Ini Abang melihatnya seperti apa? Karena hampir semua publik kaget loh. Bukannya udah dilarang sama MK ya. Tapi tiba-tiba saya senang nih polisi selalu mendahului nih. Sebelum ada tim reformasi Pak Prabowo, udah bikin dulu. Begitu juga ini sekarang. Silakan Bang. Itu menyalip di tikungan. Selalu begitu. Jadi saya kebetulan pernah meliput di kepolisian, pernah meliput di TNI, di politik apalagi ya. Bagi saya ini jelas-jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2005 kemarin itu jelas menyatakan polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali berhenti atau mengundurkan diri atau kemudian alih status, itu pun kalau sesuai dengan Undang-Undang ASN. Jadi betul-betul keputusan Kapolri tersebut itu melanggar 3 langsung. Keputusan MK, melanggar undang-undang kepolisian itu sendiri, undang-undang kepolisian tahun 2004, kemudian undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003. Nah, undang-undang kepolisian itu undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu. Dan di situ memang berbeda dengan TNI. Kalau TNI undang-undang nomor 34 tahun 2004
itu mencantumkan 10 kementerian dan lembaga yang dapat diduduki militer aktif di jabatan pemerintah sipil. Ada dasar hukumnya. Di undang-undangnya disebutin ya? Ada disebut. Tapi di Undang-Undang Kepolisian tahun 2002 itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu tidak mencantumkan. Dia jelas di situ ketentuannya ya harus pensiun atau mengundurkan diri. Jadi apa yang diungkapkan oleh MK itu betul-betul harus mengundurkan diri atau pensiun dini dan tidak lagi ada justifikasi untuk penugasan dari Kapolri. Waktu itu penugasan dari Kapolri, saya juga bingung. Loh, saya udah bersuara keras dari dulu. Saya bilang, ketika Kapolri dengan suratnya memindahkan kemana-mana, DPR kemana sih bilang? DPR kok diem aja? Terus masyarakat sipil di mana? Terbelah, Kompolnas diem aja. Dan sekarang menurut saya kecewa juga. Presiden kok membiarkan atau belum mengambil keputusan? Itu keliru betul. Presiden tahu nggak sih tuh Pak, ada perpol itu? Mestinya tahu ya, Mestinya tapi tahu. jangan-jangan apa? Jangan-jangan Mestinya samakan. tahu. Jadi mensyaratkan mundur itu jelas-jelas di Undang-Undang Kepolisian. Nah, peraturan kepolisian itu, peraturan di bawah tidak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya. Ya. Itu perintah konstitusi loh, tidak boleh melanggar undang-undang dasar, tidak boleh melanggar undang-undang. Peraturan itu di bawah undang-undang. Jadi kalau mau, ya nanti ketika revisi peraturan Kapolri ini dimasukkan di dalam revisi itu. Seperti yang dilakukan TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang TNI, memasukkan tambahan kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan pemerintah sipil. Jadi patuh pada undang-undang, polisi itu enggak. Nah, berarti ini bisa dibilang inkonstitusional dong ya Pak. Nah, jadi Iya. implikasi hukumnya jadi gimana nih? Apakah ini harus dibatalkankah atau bagaimana langkahnya nih? Ya, begini ya, inti dari Perpol nomor 10 tahun 2000 ini juga mengatur tentang penempatan polisi aktif di jabatan pemerintah sipil. Ini disebutkan sampai 17 lembaga. Instansi, Kan iya. intinya itu ya. Nah. Tapi ini nggak bisa dijalankan. Kalau kemudian undang-undangnya bertolak belakang, ya pasti inkonstitusional. Katanya menegaskan itu Bang, membantu menegaskan bahwa putusan MK maupun Undang-Undang Polri itu dengan 17 ini malah akan mempermudah juga. Karena nanti akan dibentuk PP, kemudian masuk di revisi Undang-Undang Polri. Betul, tapi nanti nggak bisa serta-merta. Nggak bisa peraturan Nggak bisa. Polrinya Nanti dulu dulu ya? kalau kemudian sudah dimasukkan ke dalam undang-undang. Keputusan MK itu final dan mengikat. Serta-merta langsung. Kenapa kira-kira kok Kapolri buru-buru banget sih, Ujuk-ujuk Bang? gitu. Kenapa nggak nunggu revisi aja? Nah, maka di sini menurut saya keputusan, ada kekuasaan politik yang mengangkangi aturan hukum. Ini yang nggak bisa menurut saya. Makanya kalau kita lihat ya secara komprehensif itu ada permasalahan yang semuanya harus duduk bersama. Ini nggak boleh seperti ini. Nanti semuanya juga akan melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa. Semua akan mengacu, loh polisi aja, penegak hukum bisa seperti itu, kenapa gua enggak? Harusnya kan jadi contoh. Dia pelindung, pelayan, pengayom masyarakat. Lu aja nggak bisa mengayomi. Nanti semuanya juga begitu. Nanti mau dihukum, tar dulu. Kita udah punya peraturan. Loh, tar dulu dong. Nah, itu menjungkir balikkan semua aturan main.